Hello Hello Lur, sebuah film TV Lifetime yang diproduksi oleh Lion Gate Television yang berjudul Ini Lur. Yang mana TV movie ini ditayangkan oleh Lifetime di sebuah jaringan TV berbayar Amerika ya Lur. Nah, film ini disutradarai oleh Harry Winner yang memang banyak berkecimpung di dunia TV series ataupun FTV ya Lur. Film ini mendapat rating 5,0 dari IMDb dan berdurasi cukup panjang Lur, yaitu 2 jam lebih. Waktu yang cukup ngabisin 2 mangkok ubi goreng ya Lur. Sebenarnya banyak film banget yang berjudul Infidelity ini Lur, namun gue milih film ini karena film ini yang dicari-cari oleh dulur kita yang gue panggil Tukimin Lur. Ini dia Lur. Nah, gimana Lur? Sudah siap? Bekicotkan Lur. Bekicot. Kalau ada seduluran yang mau nyawer udut awak Surya Pro isi 12 dengan ikhlas hati awak terimanya Lur. Tombolnya ada di bawah video Lur. Noh, yang tulisannya terima kasih atau thanks dalam bahasa Sundanya ya Lur. Link tak taruh di kolom komentar nanti ya Lur. Makasih dulurku semua. Yuk lanjut Lur. Di awal skin jantung kita udah dibuat dak dikduk Lur karena cikipiunya, dan gak usah kita bahas skin ini ya Lur. Kita lanjut aja ke skin berikutnya, di mana seorang psikiater yang bernama Daniele diperankan oleh Kim Delany sedang memberi konseling pada pasangan laki bini Lur. Nah, si Daniele ini seorang psikiater yang memang banyak melayani konseling masalah rumah tangga ya Lur. Usai melayani pasiennya itu, Daniele mendapat pesan suara di telepon kantornya Lur, yang mana itu dari seorang anak muda Lur. Siapa dia? Simak baik-baik Lur. Inilah keluarga besar Daniele Lur. Ini adalah nyokapnya Daniele, dan yang gadis kecil itu adalah putri satu-satunya Daniele ya Lur. Malam itu datang juga adiknya Daniele Lur. Ini dia orangnya, dan malam itu keluarga besar ini lengkap sudah Lur karena akan merayakan ulang tahun Daniele Lur. Kemanakah bojonya Daniele? Ini dia orangnya Lur. Namanya Jim, diperankan oleh Kyle Secor. Jim adalah pengusaha sukses Lur. Jika kita lihat dari pekerjaan Daniele sebagai psikiater dan suaminya seorang pengusaha, maka dapat kita simpulkan bahwa keluarga ini adalah keluarga kelas menengah ke atas Lur, alias Sultan ya Lur. Lihatlah Lur bagaimana sayangnya si Jim ini ke Daniele itu Lur. Malam itu dia mengajak Daniele berdansa. Dia selalu berusaha menyenangkan hati Daniele, baik dengan cara romantis, humor, ataupun membelikannya hadiah-hadiah barang mewah ya Lur. Jim sangat menyayangi keluarganya Lur. Melihat mereka sedang romantis berdua, sang nyokap pun melarang sang cucu mengganggu mereka Lur. Di sini bisa kita simpulkan lagi, ternyata keluarga ini sangatlah bahagia ya Lur. Nah, malam hari itu hujan deras banget Lur. Saat keluarga besar sedang makan malam bersama merayakan ulang tahun Daniele, malah si Daniele termenung memperhatikan hujan di luar sana Lur. Apa yang direnungkannya? Ternyata dia membayangkan seseorang sedang bersamanya di tengah hujan. Dia teringat dengan seseorang yang mencikipinya dengan begitu hebat Lur. Tiba-tiba saja Daniele pamit ke kamar mau mandi. Alasannya Lur, ternyata di kamar mandi dia menelpon orang yang dibayanginnya tadi itu Lur. Dia mengajak dia ketemuan malam itu juga. Parah Daniele ini ternyata ya Lur ya. Padahal semua keluarga ngumpul merayakan ulang tahunnya dia kan Lur. Dan Daniele pamit ke bokapnya juga Lur. Ini dia si bokap, dan dia juga pamit ke nyokap dengan alasan kerjaan. Tak lama kemudian berangkatlah Daniele keluar Lur. Daniele berangkat ke sebuah bar dan menemui si penjaga bar itu Lur. Dialah yang dibayangin oleh Daniele tadi itu ya Lur. Cowok itu narik Daniele ke tempat sepi dan mencikipiunya Lur. Dan usai bercikipiu mereka pun langsung ngobrol Lur. Nah, perkenalkan cowok ini namanya Miguel, diperankan oleh Christian de la Fuente. Siapanya Daniele beliau ini? Dia adalah teman kucing-kucingannya si Daniele ini Lur. Mereka sudah kucing-kucingan alias nyerong hampir lebih 5 tahun Lur. Setengah dari usia pernikahan Daniele dengan si Jim ya Lur. Benar-benar parah Daniele ini Lur. Sementara itu Jim, laki Daniele malam itu menunggu Daniele untuk bercikipiu dia Lur. Di saat yang sama pula, usai dari bar, Daniele dan Miguel melanjutkan lagi cikipiu mereka ke Oyo Lur. Dan Daniele lupa dengan statusnya malam itu ya Lur. Dia asik dengan dirinya sendiri Lur, padahal lakinya menunggunya di rumah Lur. Nah, Daniele pun pulang tengah malam Lur, di mana lakinya masih berjaga dan sambil bekerja ya Lur. Dia menunggu Daniele berjam-jam Lur, dan Daniele pulang dengan wajah tanpa salah aja Lur.
Still awake? Why wouldn't I be? What's the matter? Nothing. Barbara is truly ugly. Truleywugley. Nah, si laki sebenarnya rada-rada curiga dikit deh lur kepada Daniele, namun dia nggak mau buat ribut dan nuduh tanpa bukti ya lur. Agar suasana tetap ceria di hari ulang tahun Daniele, Jim pun malam itu nyoba ngajak dia cekipio lur. Tentu aja si Daniele menolak lur, kan lagi capek usia cekipio sama Miguel. Nah, esok pagi akhirnya Jim pun nyoba lagi dan si Daniele kembali nolak lur, namun dengan cara halus. Dia bilang Jim nanti telat ke kantor. Jim yang lurus-lurus aja ini orangnya, akhirnya enggeai lur. Nah, si Daniele ini selalu banjir pasien ingin konseling dengan dirinya lur. Dan ternyata dari curhat-curhat pasiennya itu yang punya masalah dalam hubungan asmara mereka, membuat si Daniele ini semakin terobsesi untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh pasiennya itu lur. Ini rupanya yang bikin Daniele menjadi betah sama Miguel lur. Ibarat kata dia ingin mencoba seperti yang dialami oleh pasiennya itu lur. Namun dia semakin menikmati itu semua ya lur, sehingga dia terbelenggu dengan itu semua dan sulit melepasnya lur. Dan Daniele selalu saja mencuri waktu untuk bersama Miguel lur, dan hampir setiap hari usai praktiknya tutup, dia meluangkan waktu untuk Miguel dengan alasan ke gym dia akan ada praktik di luar ya lur. Lama-lama waktu Daniele di rumah semakin sedikit aja lur, membuat Jim protes, namun Jim tidak mau ribut lur. Oleh karena itu Daniele semakin merasa bebas dan asik bersama Miguel ya lur. Toh si Jimnya sendiri leto ya lur, nggak disiplin sama bojonya sendiri lur. Dan yang semakin parah lagi lur, siang itu Daniele di rumah Miguel dan mereka menghabiskan waktu 3 ronde seharian itu lur. Saking keasikannya mereka cikipio, dia mengabaikan telepon dari nyokapnya lur, dan malam hari barulah dia sadar telepon nyokapnya itu memberitahunya bahwa bokapnya sakit parah lur, dan buru-burulah dia ke rumah sakit. Ternyata benar bokapnya sakit parah lur. He's had another heart attack. Ready for you now. I just have to wait. Mrs. Monte? Dan semalaman dia di rumah sakit menemani bokapnya lur. Nah, saat pulang masih sempatnya dia juga ke bar lur untuk bertemu dengan si Miguel serongannya itu ya lur. Dia pulang di subuh hari dimana si Jim lakinya masih terjaga juga lur, menunggu dirinya lur. Dia benar-benar mulai curiga saat itu lur, dan malam itu alasan Daniele tepat banget lur. Dia lama di rumah sakit katanya lur. Nah, malam itu Jim mencoba ngibur Daniele yang pikirannya sedang bersedih karena bokapnya sakit itu lur. Ternyata Daniele biasa-biasa aja lur. Hidup Daniele ini seperti hanya untuk Miguel doang lur. Nah, singkat cerita usia ayah Daniele diponis dokter enggak lama lagi lur, dan dia sangat bersedih sehingga dia terkenang masa-masa kecilnya bermain dengan sang ayah lur. She's just a friend. You like him young? No, I sold her some furniture, so now she's teasing me. Oh, nothing is too good for my birthday, girl. Thank you, Daddy. Jim lakinya itu meminta Daniele berhenti bekerja lur. Namun Daniele menolak. Jim ingin Daniele fokus di rumah ngurus anak dan ngurus bokapnya yang lagi sakit. Namun Daniele berdalih ada nyokapnya lur. Jim berpikir nyokap Daniele ini udah tua, nggak bisa ngurus hal seperti itu. Akhirnya Jim pun nyerah lur. Suke-suke lulah katanya lur. Sehingga mereka bertengkar dan Daniele memilih bobo dengan nyokapnya malam itu lur. What's wrong? Nothing's wrong. Di sini Jim masih mencoba berpikir positif dengan Daniele lur. Dia menyayangi keluarganya dan gak mau mereka ribut besar lur. Esoknya Daniele yang masih sedih curhat ke Miguel lur. Dia mulai melepas kendali, berani telepon Miguel di rumah. Sebelum-sebelumnya dia nggak berani lur, dan siang itu hampir kedapatan dengan nyokapnya dan Daniele bilang itu temannya lur. Dan malam itu dia pun membuat janji dengan si Miguel ketemu di bar, padahal hati Daniele lagi sedih banget lur, dan sakit parah bokapnya itu membuatnya sangat tak fokus lur. Daniele pun kembali curi-curi waktu malam itu bertemu dengan Miguel lur. Tentu dia kembali dengan alasan besuk
bokapnya di rumah sakit kepada si Jim ya lur. Untuk menutupi semua rahasianya itu, Daniele terus melakukan praktek psikiaternya lur, dan itu membuat semua orang percaya bahwa Daniele habis waktunya dengan kerja dan ke rumah sakit jenguk ayahnya lur. Namun dibalik itu semua, Daniele menikmati curhat-curhat dari pasiennya yang membuatnya semakin terobsesi menjadi-jadi lur. Nearly destroyed us. Risk, real love, and intimacy. Usai praktek, Daniele seperti biasa, dia menemui Miguel di bar lur, dan hatinya hancur lur, dimana si Daniele mendapati Miguel tengah bersama yang lain. Pas pula saat itu mereka sedang cikipio lur. Nah, sakit hatilah si Daniele ini lur. Dia mengorbankan semua untuk Miguel bahkan keluarganya. Dianya malah seperti ini. Saat dia lari keluar, Daniele bertemu dengan teman lakinya lur. Mereka biasa-biasa aja awalnya lur. Namun mereka terkejut ketika melihat Miguel mengejar Daniele ke mobil lur. Mereka pun ribut di sana, di mana Miguel ingin Daniele mendengarkan penjelasannya dulu. Nah, Daniele yang tersudut dilihat teman lakinya serta desakan dari Miguel akhirnya memutusin meninggalin Miguel lur. Marahlah Miguel ya lur. Sesampai di rumah, karena hatinya kacau sementara Jim malam itu sedang ingin banget lur. Nah, akhirnya dengan berhati Daniele meladeni Cikipio Jim ya lur. Gelut kelas bantam pun akhirnya terjadi malam itu lur. Dan hati Daniele benar-benar berdebar-debar malam itu. Dia takut banget teman Jim mengadu ke Jim apa yang mereka lihat. Atas apa yang telah terjadi pada Daniele malam itu benar-benar membuat Miguel marah ya lur. Dia pun mulai meneror Daniele lewat telepon lur, dan dia mengancam Daniele akan membongkar semuanya lur. Apalagi malam itu Daniele diajak Jim makan dengan temannya itu. Maka berdebarlah hati Daniele lur. Dia takut teman Jim bilang kejadian itu. Untungnya tidak lur. Daniele berpikir mungkin dia dah lupa atau dia nggak jelas melihat kejadian malam itu. Hingga larut malam Daniele curhat ke istri teman Jim itu lur. Sementara Jim dan temannya asik minum di ruang tamu, hingga si teman pun oleng ya lur. Nah, disitulah si teman ngeracau dan ngomongin apa yang dilihatnya malam itu kalau si Daniele bertengkar dengan seorang cowok di sebuah taksi lur. Saat Daniele memapah teman Jim dan istrinya ke taksi di luar rumah, si Jim diam-diam membuka HP Daniele di kamar lur dan menemukan pesan dari Miguel, dan disitulah Jim menyingkronkan pesan tersebut dengan omongan dari si teman lur. Akhirnya dia mengambil kesimpulan Daniele mengkhianatinya lur. Dia mencoba menelpon Miguel dengan HP Daniele. Dia pun mendengar kata sayang dari Miguel untuk Daniele lur. Hancur hati abang dek, kata si Jim lur. Saat Daniele masuk ke rumah, Jim slow banget lur. Dia mengikutinya ke kamar karena dia nggak ingin ribut didengar ortu dan anak mereka. Disitulah dia menginterogasi bininya itu lur, dan Daniele membantah semuanya. Dia bilang itu orang iseng, mungkin itu kerjaan pasiennya. Namun Jim tak mudah percaya lur. Dia kembali nggak mau ribut dan mendiamkan sejenak. Dewasa banget Jim ini ya lur. Esok harinya Miguel menelpon ke kantor Daniele. Dia maksa ketemu lur, hingga akhirnya Daniele nggak bisa menolak karena ancaman Miguel lur. Dia pun akhirnya datang malam itu, dan si Jim ternyata telah bersiap menyelidiki semuanya dengan mengikuti si Daniele lur. Dia melihat dari jauh di mana Daniele diajak Miguel ke sebuah ruangan. Dia pun mengikutinya, namun dia nggak bisa masuk. Jim memutuskan untuk menunggunya di meja bartender lur. Dan usai Miguel nyuil dikit si Daniele, dia pun duduk di sebelah Jim lur. Disitulah Jim pura-pura bego dan menanyakan wanita yang bersama Miguel tadi, di mana Miguel mengaku hanya memanfaatkan Daniele. Dia dapat banyak uang dari tamu seperti Daniele. Dia mengincar orang-orang kaya seperti Daniele. Tak hanya Daniele, akunya si Miguel lur, ini memanfaatkan orang-orang kaya ya lur dengan ketampanannya lur. Nah, Jim pura-pura tak apa-apa mendengar itu semua lur, padahal hatinya sakit banget ya lur. Dia pun pulang dengan santai lur. Jim belum bisa ngomong ke Daniele tentang fakta yang sudah didapatkannya lur, karena bokap Daniele baru aja meninggal lur. Dan kebetulan pula keesokan harinya kaki Daniele terkilir usai jatuh lur. Jim pun belum bisa ngomong. Itulah dewasanya Jim. Dia menunggu waktu yang tepat ya lur. Dan saat Jim melihat kaki Daniele terkilir, dia tampak berubah lur. Biasanya dia perhatian dan romantis, kali ini dia cuek aja lihat kaki bininya itu ya lur. Disinilah Daniele mulai sadar kalau Jim pasti udah tahu semuanya. Jarang-jarang dia begini pikirnya lur. Tak lama kemudian Jim datang membawakan obat. Senanglah Daniele diperhatikannya lur. Namun disitulah Jim mengatakan semuanya lur, dan dia berani mengatakan semuanya setelah dia mendapat cerita panjang dari Miguel. Daniele akhirnya nggak bisa mengelak lagi lur. Dia meminta maaf sejadi-jadinya ke Jim sambil
Dia meminta maaf sejadi-jadinya ke Jim sambil menangis ya lur. Di sini pula terbuka fakta baru lur, di mana ini adalah perserongan yang kedua kalinya dilakukan oleh Daniele semenjak mereka bersama lur, dan Jim sudah memaafkannya untuk yang pertama lur, dan Jim gak bisa lagi memaafkan kesalahan kedua seperti ini. Dia pun akhirnya memilih pergi lur. We made it that night under the stars. It's ironic, isn't it? Dan Daniele benar-benar terpukul hebat lur. Dia pun curhat dengan nyokapnya tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan dia mengatakan bahwa kesalahan ini tak bisa dimaafkan. Namun atas apa yang dilakukan Jim selama ini kepadanya, dia benar-benar merindukan Jim dan dia benar-benar menyayangi Jim. Dia tak ingin berpisah dari Jim. Akhirnya nyokap menelpon Jim dan membuat janji agar Jim mau bertemu Daniele lur. Karena Jim begitu menghormati sang mertua lur, dia pun mau bertemu Daniele. Dan disitulah Daniele dengan begitu tulus meminta maaf ke Jim. Dia pun berjanji akan berhenti bekerja. Dia akan fokus di rumah, mengurus semuanya, mengurus anak-anak, rumah, dan mengurus Jim. Dan dia tak akan mengulangi kesalahannya lagi. Lama nggak ketemu, malam itu pun akhirnya mereka bergelut hebat lur, hingga keluar keringat jagungnya lur. Namun terlihat malam itu si Jim belum benar-benar bisa memaafkan Daniele lur. Dia nggak bisa dicandain dan masih serius banget lur. Sebulan kemudian barulah Jim melunak, di mana Daniele memberi surprise kalau dia hamil lur. Dan kebahagiaan itulah yang membuat Jim akhirnya kembali menerima Daniele seperti sebelum-sebelumnya lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Seingat gue sih banyak banget film yang ceritanya mirip dengan ini lur, banyak banget lur. Salah satunya yang terbaik itu adalah film Unfaithful tahun 2002 ya lur, yang disutradarai oleh Adrian Lyne lur, dan dibintangi oleh Richard Gere ya lur. Itu salah satu film terbaik untuk yang semiliar dengan film ini lur. Dari sisi alur ceritanya sih menurut gue pribadi gampang ditebak. Biasanya kalau si laki digambarkan sebagai orang penyabar dan dewasa, pasti endingnya bakal happy ending lur. Dan itu terjadi di film ini ya lur. Namun ceritanya benar-benar sulit dicerna oleh akal sehat lur, dimana si Jim yang diperankan oleh Kyle Secor bisa memaafkan si Bini alias Daniele yang diperankan oleh Kim Delaney dengan sebuah pertemuan di taman dengan pengakuan yang sejujur-jujurnya lur. Kalau pihak perempuan yang melakukan perseorangan rata-rata sih sulit untuk dimaafkan ya lur, apalagi udah 2 kali lur. Sepertinya nggak ada maaf, apalagi itu sudah terjadi 5 tahun ya lur. Bagi gue sih sedikit mengada-ada kalau Jim bisa memaafkan si Daniele ya lur. Dan acting dari para aktornya juga terlihat mentah banget lur menurut gue, nggak terlalu menarik. Tidak banyak kesedihan yang digambarkan dalam genre film seperti ini, nampaknya membuat acting para aktrisnya juga terpengaruh ya lur. Penampilan mereka tak terlalu wow bagi gue lur. Jika ada orang seperti Jim, kayaknya itu di surga mungkin lur. Walau-walam kalau ada di dunia ya lur. Satu pesan terbaik di film ini tentu saja bagi kita kaum pria lur, menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita harus tegas lur. Karena tugasnya pria itu untuk mengayomi ya lur. Kalaulah kucing liar kita biarkan menjadi liar, tidak kita didik menjadi jinak, maka dia akan tetap liar ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.